Assalamualaikum, kita dah singgung-singgung otofagi yang bisa tercetus dengan metode puasa tertentu. Kali ini yuk kita bahas jurus-jurus awalnya, yaitu intermittent fasting atau puasa medis. Disclaimer dulu, ini agak jelimet dan mungkin agak serius, kurang santai. Biasanya kita plesetan mulu kan ya. Diet jadul itu biasanya hitung-hitung kalori, cari-cari defisit kalori. Kebanyakannya gagal maning karena tubuh kita punya mekanisme homeostasis yang intinya dia berusaha mempertahankan diri ke suatu level stabil yang dia ingat. Kestabilan ini hanya bisa digoyang dan diubah dengan cara drastis, nggak bisa dengan cara biasa. Orang-orang yang puasa Ramadan itu contoh nyata. Kebanyakan turun bobot cuma sesaat, setelah lebaran balik semula atau bahkan kadang bablas jadi denggu, gimblah. Nah, setelah Dr. Usumi memenangkan Nobel Otofagi, para ahli diet kekinian meyakini diet kalau mau jos dan sustainable itu harus mengandung intermittent fasting ini. Sehingga metode diet yang kekinian, entah diet keto atau yang lain, selalu dikombinasi dengan intermittent fasting. Yang paling populer itu 16-8 fasting. Artinya dalam 24 jam, 16 jamnya puasa, 0 kalori, sesisanya yaitu 8 jam boleh makan biasa. Jangan kebalik loh ya. Kalau kebalik, kepala di bawah, kaki di atas, jungkel itu namanya. Konon kalau kosongnya cuma 15 jam atau kurang, menurut penelitian bakar lemaknya belum efektif, ketosisnya juga belum nendang. Dan kurang lebih itu sama saja dengan tidak puasa. Yang umum disarankan dokter, 16-8 fasting ini makan terakhir jam 9 malam, terus nggak boleh makan lagi habis itu, tapi boleh minum, sampai pelempokan aja juga boleh. Sarapan di skip, langsung lunch, makan siang, pada jam 1 siang. Nah, dapat tuh 16 jam puasa. Kalau mau latihan pembiasaan dulu, bisa juga. Pertamanya masih boleh terus makan sampai jam 10, dan breakfastnya cuma digeser jadi brunch jam 11. Dapatlah 13 jam. Ini enteng mestinya. Hanya perlu tekad dan disiplin saja. Begitu udah biasa dengan pola 13 jam ini, ditingkatkan. Makan malam terakhirnya jam 9, dapatlah 14 jam, terus digeser, lunchnya jadi jam 12, dapat 15 jam, terus digeser lagi, makan siangnya jadi jam 1, dapatlah 16 jam. Bahkan ada yang geser terus, lunchnya jadi jam 2 siang, terus makan malamnya paling lat jam 8. Sehingga ujungnya tidak lagi 16-8 tapi jadi 18-6. Nah, yang 18-6 ini konon target seriusnya. Karena menurut Dr. Osumi yang menang Nobel, mulai muncul otofagi itu di sekitar jam puasa ke-17. Di sini, kalian dah dapat satu resep untuk otofagi, yaitu yang kelas ringan. Nah, tapi di internet banyak juga testimoni model puasa 16-8 tapi gagal menurunkan berat badan. Ada yang terus penasaran, ternyata baru bisa turun berat badan setelah ngedur puasa 16-8 selama 2 bulan. Wadaw, berat ini kalau puasa sampai 2 bulan ngedur. Di sisi lain, kata para ahli, kalau caranya benar, puasa 18-6 atau 16-8, itu tidak perlu ngedur setiap hari, cukup seminggu 1-2 kali, itu sudah jos. Puasa Senin Kemis itu berarti kalau yang muslim. Sekali lagi, jos itu kalau caranya benar, tapi kalau salah gak terlalu ngefek. Salahnya di mana sih biasanya? Ini nih, kesalahan yang tipikal. Kesalahan pertama, filosofinya salah. Kalau niatnya sekedar cleansing, kondisi sudah ideal, tidak kegemukan, beda cerita. Tapi kalau niatnya ingin turun bobot, atau ingin mereduksi diabetes, atau memperbaiki metabolisme, atau ada tujuan medik yang lain, tentu harus diiringi dengan pembatasan asupan kalori seperti diet pada umumnya. Kesalahan kedua, adaptasinya tidak tuntas. Jadi ya, tubuh kita itu mesti diadaptasikan sampai nyeklik. Jangan dikira kalau sudah sering praktek, itu artinya sudah adaptasi, belum tentu juga. Kayak orang berenang atau belajar naik sepeda. Biarpun 100 kali praktek, kalau belum sampai bisa, ya tetap namanya belum bisa berenang atau belum bisa naik sepeda. Tapi naik bajai malah sering. Walah, gak ada hubungan. Kapan-kapanlah soal adaptasi kita bahas terpisah. Kesalahan ketiga, sering kalap. Ini sudah kita bahas. Yaitu pas waktunya nggak puasa makannya kalap sampai sekenyangnya.
sampai lenger-lenger, ini salah. Harusnya berhentilah makan sebelum benar-benar kenyang. Kesalahan keempat, makannya nggak balance. Asupan gula tidak diminimalkan dan lemaknya kebanyakan secara out of proportion. Ya udah, ini ujungnya kalau periksa darah, kolesterol dan lain-lain bisa ancur-ancuran. Kesalahan kelima, mager. Bersamaan dengan puasa jadi malas gerak, kurang aktivitas. Itulah antara lain 5 kesalahan yang tipikal. Kalau cara yang terbaik seperti apa? Menurut saya, cara yang terbaik itu cara Islami seperti Rasulullah. Tapi ini pendapat pribadi ya. Mungkin agak bias. Penelitiannya ada apa enggak walau alam. Walau mirip, cara Muslim itu mengandung sejumlah penajaman yang menurut saya membawa manfaat tambahan. Kalau ada keliru ini mohon komen. Penajaman pertama, timingnya. Kalau puasa Muslim itu waktunya tidak bebas seperti puasa medik. Dari sebelum matahari terbit sampai terbenam matahari. Bisa pendek kalau daylightnya pas pendek, bisa juga panjang kalau daylightnya pas panjang di musim panas. Kalau di Indonesia ya ini di tengah-tengahnya. Paling nggak dapat sekitaran 13 jam. Benefitnya apa? Pertama, hormonal manusia pas siang dan malam itu kan tidak sama. Penelitian belum katam terkait bedanya puasa siang dan malam hari, tapi Allah Maha tahu kan ya. Keduanya, dengan pola makan Muslim ini, sebetulnya ada bonus puasa tambahan lagi, yaitu pada saat tidur. Dan dengan cara ini, dan sedikit pengaturan lagi, itu bisa jadi prolong fasting, yang autofaginya lebih jos. Praktis ya, orang kalau puasa Ramadan atau puasa sunnah, itu kan makannya cuma 3-4 jam saja. Jadi kosongnya itu bisa 20 jam, atau lebih. Dan ini merupakan autofagi yang levelnya lebih tinggi dari yang 17 jam tadi itu. Penajaman kedua, puasa ala Muslim ini dry fasting, yaitu tidak boleh minum air. Penelitian bilang dry fasting ini lebih jos daripada water fasting yang masih boleh minum sampai plempoken. Penajaman ketiga, karena mengikuti perintah Allah, Sang Pencipta, dan jadwalnya tertentu, dry fasting sisan, maka pas waktunya buka puasa, itu serasa wow, surga. Ada endorfin efek, ada endorfin boost, hormon kebahagiaan melimpah ruah di saat buka puasa. Ini benefit kesehatannya sudah proven, terbukti melalui banyak penelitian. Penajaman berikutnya, karena adanya endorfin boost itu, gak lama setelah buka puasa biasanya ngantuk berat, sehingga pas waktunya tidur lebih pulas. Dan sudah sering kita ulas tentang manfaat tidur pulas ini akan menentukan kualitas hidup. Penajaman lain lagi, Muslim fokus tidak sekedar ke fisik, tapi juga fokus ke manfaat mental spiritual. Puasa tidak sekedar menyetop makan dan minum, tapi juga menahan amarah, tidak boleh murung atau galau, menahan hasrat biologis, harus juga banyak berbuat kebajikan, banyakin silaturahmi dan hubungan sosial, banyakin sholat juga, banyakin learning dengan belajar Quran atau belajar ilmu yang lain, dan seterusnya. Mental spiritual yang mantap, ini manfaatnya juga banyak, dan sekaligus dengan cara ini, kondisi mager tadi juga menyingsing. Penajaman berikutnya, kalau pas gak puasa juga, itu masih ada yang haram-haram. Jadi nggak boleh sama sekali buka puasanya wal-wal daging babi atau nenggak oplosan dan lain-lain. Yang jelek-jelek segala pengawuran itu haram, dan haramnya 24/7 seterusnya. Begitulah soal tata cara puasanya Muslim. Ini sudah dibukukan berabad-abad yang lalu, sudah baku, standar, tidak berubah sampai sekarang. Banyak narasumbernya di luar sana. Oke lah, video kita udah cukup panjang. Kalau ini dipraktekin, kita udah bisa intermittent fasting sesuai ilmu yang kekinian dan dapat autofagi dikit-dikit sebagaimana yang ditemukan oleh Dr. Osumi. Terima kasih, sampai jumpa.